Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita bersama Pak Amarudin. Ini adalah tetangga baru saya di Perum, Puri Rupi Indah, Sukabumi, Sukabumi, Bandar Lampung. Bandar Lampung. Jadi kebetulan kami dipertemukan oleh Allah. Ini betul-betul beliau ini orang hebat. Saya katakan orang hebat karena beliau ini bisa dibutuhkan setiap saat atau beliau menawarkan dirinya dalam event di Muktamar NU ke-34 tahun 2021 ini, karena beliau selalu mendampingi kami dan menawarkan diri kepada kami yang dari Provinsi Jawa Timur, khususnya dari Gresik ya. Nah, karena beliau ini memang betul-betul asli produk pesantren. Beliau pernah mondok di Tambak Beras Jombang. Beliau bisa bercerita bagaimana beliau pernah mondok di pesantren yang tadi sudah banyak kita bercerita dengan beliau. Beliau menceritakan bagaimana pernah ditampar oleh ustadz waktu di pondok. Ini Pak Ahmad barangkali bisa bercerita sedikit ya. Dulu saya sempat menjabat ketua KPMBU, ketua dan ketua umumnya adalah Gus Haus Qasim Arsadani dari Muallimin Beras Jombang. Kemudian di Madrasah Aliyah Negerinya juga saya banyak pernah menjadi ketua muadaah dan ketua pembuatan album. Nah, kenang-kenangan di pembuatan album itulah yang tidak terlupakan, bahwa banyak calon alumni saat itu tidak mengirimkan foto diri. Nah, saking pengen album itu bagus, saya ganti fotonya menjadi foto artis. Ada teman kami dulu yang nangis karena fotonya artis, sehingga saya dipanggil oleh Pak Khairul Huda selaku kepala sekolah Madrasah Aliyah Negeri, dan ya lumayan dapat pisang goreng panas. Ya, walhasil dalam rangka Muktamar ini kami terasa betul merasa tersanjung, merasa berterima kasih adanya event ini, agar masyarakat NU itu tahu bagaimana NU itu sesungguhnya. Luar biasa. Provinsi Lampung tumplek-blek saudara-saudara kami kaum Nahdien dari berbagai penjuru, bahkan penjuru dunia juga datang menunjukkan kehebatan daripada NU. NU itu adalah cantik yang tidak perlu terpesona, tetapi sudah dapat dipastikan menjadi RI 2. Selama perjalanan kami dengan beliau tidak ada keluh kesah yang menyedihkan gitu ya. Beliau bagaimana hidup. Nah, beliau ini kalau dikatakan orang hebat tadi karena beliau dimanapun di wilayah khususnya sangat dikenal oleh orang-orang yang ada baik di ujung-ujung Pulau Sumatera ini. Nah, beliau ini berperan terkait dengan kata barangkali Pak Amarudin bisa bercerita bagaimana pemberdayaan masyarakat, bercerita tentang bagaimana setelah bencana ini bahan bangunan itu harganya sampai mahal, tapi dengan peran beliau membantu orang-orang di sekitar sehingga harga bata menjadi murah, pasir yang bisa diperoleh dengan mudah dan harganya semakin murah untuk bagaimana memulihkan bencana yang ada di Sumatera ini. Pada pasca tsunami, gempa dan tsunami Sumatera Barat dan Bengkulu tahun 2012 atau 2015, di situ harga bata per biji di situ Rp750, sedangkan di Lampung saat itu hanya Rp35. Nah, jadi saya mendatangkan alat ke sana, mesin cetak bata. Nah, untuk membantu masyarakat percepatan cara pembuatan bata. Kemudian juga tadinya masyarakat mengambil pasir pakai skop untuk dimuat ke truk. Saya ajari bagaimana mendapatkan pasir dengan cepat, bertruk-truk per hari dengan mesin sedot ya. Sehingga pembangunan cepat. Pembangunan dipercepat itu terjadi di Kabupaten Mukomuko, perbatasan antara Bengkulu dan Sumatera Barat.
kira seperti itu sebagian dari peran dalam pemberdayaan masyarakat. Ya, beliau juga pernah ke rumah, mohon maaf, Bapak Insinyur Jokowi ya, selaku presiden yang punya peran dalam perpolitikan ini untuk turut menyukseskan Bapak Presiden Jokowi sebagai presiden. Bagaimana bisa bercerita tentang politik beliau? Oh iya, di NU ini jejak digital saya hampir tidak ada. Bukan saya tidak ingin, sudah berulang-ulang saya pengen membantu organisasi NU di Lampung, tapi alhamdulillah hingga kini saya dicatat secara administrasi bahwa saya adalah orang NU, tetapi saya menempatkan diri saya sebagai orang NU yang ada di mana-mana dan tidak kemana-mana. Nah, sehingga pada saat pileg yang lalu saya diminta oleh salah satu partai pemenang pemilu di Indonesia, PDIP Perjuangan, untuk ikut menggawangi partai itu, dan saya mendapat tiket untuk nyalek sebagai calon DPRD tingkat provinsi. Tapi alhamdulillah kalah. Nah, disitulah saya menjadi ketua relawan Jokowi, dan spektakuler sekali banner-banner saya. Jangan pilih Amarudin apabila Anda tidak memilih Jokowi, amin. Nah, banner-banner inilah yang ditangkap oleh istana saat itu, sehingga begitu Pak Jokowi amin dinyatakan menang dengan hitungan cepat, saya diundang ke rumah beliau untuk tasakuran sekaligus halal bihalal. Itu cerita pemilu. Yang terkait dengan batik-batik tadi, termasuk bagian pemberdayaan masyarakat ini. Di Lampung banyak diminta kabupaten dan juga desa untuk mengajari mereka saya batik yang spektakuler. Kalau di Jawa, di tempat asal usulnya batik Indonesia, satu hari itu satu ukuran baju atau 2 meter kali ukuran baju dikerjakan paling cepat 3 hari. Nah, dengan metode saya 1 hari bisa 7 lembar, bisa 7 baju. Nah, sehingga di Provinsi Lampung ini saya banyak dimintai oleh komunitas, bahkan oleh satu kabupaten. Saya pernah kontrak untuk mengajar di kecamatan-kecamatan dengan bayaran spektakuler saat itu. 2,3 miliar saya kerjakan hanya 15 hari. Ini resep keberkahan hidup beliau. Karena itu beliau istilahnya tidak terlalu pusing dengan masalah ekonomi. Kami mengamati beliau sejak kami berkenalan, beliau tidak pernah dibel sama istri. Bukan berarti kalau beliau tidak diperhatikan istrinya, beliau tidak pernah ditanyai oleh putranya, karena tidak punya putra kecil, punya cucu kan ya. Nah, kebetulan putra beliau juga berapa orang Pak? 3 orang yang ada jadi Brimob di Bandar Lampung ini. Barangkali bisa cerita tentang keluarga sedikit Pak. Oh iya, di bidang usaha saya mungkin dicatat oleh masyarakat Lampung pencetus atau resep pecel lele pertama di Lampung ya. Tahun 1993 saya membuka usaha pecel lele dan berkembang sampai saat ini. Tetapi yang spektakulernya di situ saat saya buka pertama, begitu dagangan atau gerobak saya nyampe di tempat lokasi, orang ratusan mau membeli. Yang hingga kini tidak bisa saya cerna siapa mereka, apakah manusia, apakah malaikat, wallahu a'lam. Nah, saat itu 3 bulan saja saya butuh waktu bisa membeli mobil baru. Tahun ya, Pak. Jadi itulah sumber penghasilan saya hingga kini, digawangi oleh anak dan istri, sehingga mereka tidak lagi mengharuskan saya untuk mencari sesuatu. Ada ini apa? Hotel atau losmen atau restoran gitu? Ada, restoran kita ada di depan di Teluk Betung. Cuman sejak Covid ini kita tutup karena terlalu aturan di Bandar Lampung atau di Lampung luar biasa saat itu, sehingga hingga kini masih kita tutup, belum kita buka, belum operasi. Andai kan tadi sudah buka, kita mau diajak makan di sana, yang spektakuler produk Pak Amarudin ini ya. Yang masih buka ada kaki 5-nya 3 tempat masih buka sebetulnya Pak. Masih Unila tadi malam, tapi pas kita lewat tutup, sudah tutup tadi. Sosok beliau alumni tambak beras juga.
Ya ini beliau juga satu alumni dengan ini Gus Malik yang dari Dukun. Nah, ini Iya betul. banyak juga alumni-alumni yang kemarin mampir ke Perumpuri Rupi Indah. Di sini rumah besar beliau, ada musolanya. Teman-teman menyempatkan diri untuk kenduri ya, namanya kenduri itu bacaan durian. Gitu ya. Baik, terima kasih Pak Amar. Saya ngapunten, terima kasih panjenengan ya. Ini nanti bisa untuk kita dokumen lebih lama, itu masukkan YouTube nanti barangkali kita lagi ya. Kapan-kapan kita mampir ke Lampung nanti kita bisa belan gitu ya. Terima kasih ngapunten Amar ya. Terima kasih ya. Baiklah, inilah sosok beliau yang sudah banyak bercerita secara pribadi, baik secara bagaimana beliau-beliau yang sudah menjalani kehidupannya dari Jawa ke Lampung, dulu pernah dan sekarang juga menjadi orang yang saya katakan sukses. Terima kasih. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.